Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran prakarya. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang prinsip kerajinan bahan keras. Minggu kemarin kalian sudah mengenal apa itu macam-macam bahan kerajinan bahan keras. Nah, kita akan lebih mendetail membahas satu persatu tentang apa itu kerajinan bahan keras. Nah, yang pertama itu ada keunikan bahan keras, karena dari bahan keras ini beragam bahan dasarnya, misalkan seperti bahan lunak, ada juga bahan limbah yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras ya. Itu beragam kerajinan keunikan-keunikan dari bahan kerajinan itu. Contohnya misalkan dari bahan lunak dari sabun atau misalnya dari bahan keras buatan atau dari alam. Dan yang kedua ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dalam sebuah kerajinan itu harus memuat beberapa muatan nilai atau berunsur gitu ya. Nah, dalam kerajinan ini ada beberapa nilai-nilai unsur muatan yang harus terkandung di dalamnya. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional atau yang fungsinya yang waktu itu sudah Bapak bahas sekilas, dan juga produk dengan nilai informatif atau informasinya. Lalu ada produk dengan nilai simbolik. Simbolik itu dari bentuknya, biasanya seperti patung-patung, lukisan, dan lain sebagainya. Lalu ada produk dengan nilai prestise atau wibawa. Nah, ini dari tampilannya ya. Ini dari keragaman nilai-nilai yang harus ada dalam produk kerajinan. Sedangkan dari aspek rancangan dalam produk kerajinan, itu ada beberapa faktor teknis yang harus kalian ketahui. Yang pertama, faktor teknis ya. Apa itu faktor teknis? Faktor teknis itu adalah metode atau produksi yang handal. Lalu penerapan daya mesin atau manual atau cara pembuatannya. Pakai masih menggunakan tangan atau sudah menggunakan mesin. Lalu yang kedua, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, itu dari diri kita sendiri yang membuat kerajinan itu apakah punya jiwa seni atau seperti apa. Itu salah satu dari faktor teknis. Yang kedua itu faktor ekonomis, yang berarti harus ada pemasaran yang tahan persaingan, lalu sistem pemasokan atau distribusi, atau setelah kita buat eh, kerajinan, apakah kerajinan ini akan dikemanakan, akan didistribusikan atau dijual atau disimpan dan lain sebagainya. Lalu kebijakan pencipta atau hak cipta. Nah, kita harus punya hak cipta, jangan sampai ditiru oleh orang lain karena seni itu mahal ya. Lalu nilai jual dan keberadaban suku cadang, sumber daya bahan dan alatnya. Karena kalau kita membuat sebuah kerajinan dari alam harus memperhatikan pertama dari suku atau bahan bakunya karena itu bersumber dari alam, dan juga alat yang kita gunakan. Lalu selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, ini faktor selera yang banyak diminati di masyarakat itu apa, sehingga akan mempengaruhi dari faktor ekonomis atau harga sebuah kerajinan tersebut. Dan yang ketiga ada faktor ergonomis. Yang pertama itu ada kenyamanan dari segi produknya itu sendiri. Kenyamanan, apakah produknya itu nyaman digunakan, nyaman dilihat, nyaman dipandang atau seperti apa. Lalu keamanan, apakah produknya itu aman digunakan misalkan atau berbahaya. Contoh misalkan ada patung berbentuk runcing, nah itu kan berbahaya, bisa saja kan menusuk bagian tubuh manusia gitu kan.
Nah, lalu ada kesesuaian, apakah kerajinannya itu sesuai dengan bentuknya atau seperti apa, atau sesuai nggak dengan kegunaannya. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya ada kepraktisan, jadi tidak ribet. Kalau kalian buat sebuah kerajinan, indah boleh, tapi harus praktis juga, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi atau modifikasi. Nah, ini contoh misalkan kan dari segi pembuatan. Kalau patung misalkan dari bahan kelas ya, dari kayu atau dari batu misalkan. Nah, bagaimana cara supaya kita membuat bahan tersebut lebih modern atau lebih apa namanya lebih canggih ataupun lebih baru lagi, ada inovasi-inovasi lagi gitu. Lalu yang selanjutnya selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Meskipun seni itu apa istilahnya ya eh, apa ya tidak modern gitu ya, tapi sebetulnya seni itu atau kerajinan itu harus mengikuti perkembangan zaman dan juga pengetahuan. Karena misalkan nih contoh kita bikin tas ya, kalau dulu itu tas itu digunakan untuk belanja, nah sekarang bisa saja tas itu digunakan sebagai tempat laptop ya, tempat smartphone dan lain sebagainya. Yang kelima ada faktor estetika. Apa itu faktor estetika? Di dalamnya terdiri dari menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perumpamaan atau pewarnaan, kesan atau unggahan yang ditampilkan. Jadi kalau dari faktor estetika ini dari keindahan barangnya tersebut. Misalkan kan kalau lukisan ataupun patung, misalkan patung dari kayu, kayu itu kan dia udah mempunyai serat, ya. Apakah bagusnya kita hanya diwarnai atau kita hanya kasih eh, apa ya pewarna transparan supaya mengkilat saja. Nah itu estetika, faktor estetika ya. Juga rinci. Kalau misalkan kerajinan kita dibuat berdasarkan fungsinya, nilai fungsinya, apakah terjadi keserasian dari fungsi tersebut atau misalkan apa detailnya seperti apa ya fungsinya juga. Selanjutnya adalah faktor kondisi lingkungan. Yang pertama ada nilai budaya, jangan lupa, lalu juga kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, yang selanjutnya bagian B ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Karakteristik dari bahan keras yang sudah dibahas minggu lalu itu adalah bahan keras alam yang terbuat dari alam, ya. Bahan bakunya dari alam, ada juga bahan keras yang bahan bakunya dari kita sendiri atau istilahnya buatan manusia. Gitu. Contoh, misalkan kalau bahan keras dari alam itu adalah kayu. Kayu itu banyak ya jenisnya. Ada pinus, mahoni, jati, nangka, kelapa, lame, dan lain sebagainya masih banyak itu. Karena setiap kayu itu mempunyai eh, karakteristik masing-masing, tingkat kekerasan juga masing-masing itu berbeda ya. Nah, ini bisa kalian baca nanti di eh, apa materinya. Karakteristik dari bahan keras ini. Lalu bambu. Nah, ini bambu itu sebetulnya batang yang kuat ya, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Nah, lalu memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm hingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, ruas inilah yang unik dan terkadang dalam perbuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Ruas-ruasnya ya, kalau bahasa Sunda itu buku-buku bambu. Lalu yang selanjutnya ada rotan. Nah ini rotan itu hampir ini dengan apa?
sekerabat dengan bambu. Misalnya kalau rotan itu dia tidak mempunyai rongga di dalamnya. Karena batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Maksudnya berongga ini dia berongganya kecil, ya beda dengan bambu. Kalau bambu itu rongganya besar, kita bisa gunakan itu. Kalau rotan tidak, hanya rongga-rongga kecil saja. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batang halus meskipun tidak diamplas, ya. Lalu yang kedua ada bahan keras buatan. Nah ini, kalau bahan keras buatan ini biasanya dibuat dulu oleh manusia. Ada dari bahan kaca, wujudnya transparan dan bening. Tahulah ya kaca itu seperti apa semuanya. Kaca. Dan selanjutnya ada logam. Logam terdiri dari berbagai warna yang bergerak. Ya, ada emas. Logam terdiri berbagai warna ya, ada yang perak, emas, ada juga yang kemerahan, kecoklatan. Bentuk yang tebal dan berat lah, logam juga mudah terkorosi oleh udara. Oke, nah itu saja mungkin untuk materi kayak sekarang, anak-anakku. Nah, kita nanti akan ketemu lagi di materi selanjutnya, dan nanti akan mungkin pada saat pertemuan, Bapak akan bahas bagaimana nanti cara produksi kerajinan bahan keras. Untuk pertemuan sekarang, Bapak cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.